Halo sobatku semua, sebelumnya terima kasih ya udah klik video ini. Sebelum masuk ke video, saya mau bilang Assalamualaikum, Om Swastiastu. Di konten perdana saya kali ini, saya akan menjelaskan sejarah salah satu patung yang ada di Bali. Bicara soal Bali, ayo siapa sih yang masih tidak tahu pulau ini? Pulau yang banyak dikenal karena keindahannya, tempat wisatanya, dan keanekaragaman budayanya. Yap, betul sekali, pulau ini kerap dikenal dengan nama Pulau Dewata. Di kesempatan kali ini saya akan mengungkap sejarah salah satu patung yang ada di Bali, yaitu patung Dewa Ruci yang lokasi tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Bali. Sebelum lanjut ke video, saya minta dukungannya untuk sukai video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Bicara patung Dewa Ruci, tidak jauh dari kata simpang siur, karena kalian akan menemukan 12 jalur yang menghubungkan antara Bandara Internasional Ngurah Rai dengan berbagai wilayah di Bali, seperti Kuta, Denpasar, Nusa Dua, Tanah Lot, ataupun Sanur, sehingga menjadi tempat arus lalu lintas yang selalu padat. Sebagian besar wisatawan yang datang untuk liburan ke Bali pasti akan melewati jalur ini. Simpang siur ini sempat diobrak-abrik oleh pemerintah untuk membangun underpass atau disebut dengan terowongan bawah tanah. Pada tahun 2012 silam, saat pembangunan tersebut, simpang siur yang sudah sangat kacau tersebut menjadi lebih kacau lagi karena adanya kendaraan yang melintas dan juga karena material proyek yang membuat pelintas di sana menjadi kurang nyaman. Namun semua telah tertata dengan baik dan proyek tersebut sudah selesai sejak 2014 silam. Kalian pasti sudah tidak sabar mendengar sejarah patung ini. Mari kita bahas. Kalian banyak pertanyaan tentang sejarah patung ini. Patung ini dibuat tahun berapa? Bahan apa yang digunakan membuat patung ini? Siapa yang membuat patung ini? Dan bagaimana dengan sejarah patung ini? Lalu, kenapa patung ini dibuat? Ikutin terus video saya sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Patung ini dibangun tahun berapa? Ternyata patung Dewa Ruci ini menjadi salah satu patung yang sudah berusia cukup tua loh. Dan patung Dewa Ruci ini dibangun sejak tahun 1996 dan usianya lebih dari 20 tahun. Meski telah berusia lebih dari 20 tahun, patung tersebut masih berdiri kokoh sesuai dengan penggambaran sosok Bima atau Werkudara. Apalagi patung Dewa Ruci ini sengaja dibangun dengan bahan berupa beton. Kenapa harus beton, tidak kayu? Ada alasan tersendiri kenapa si pembuat memutuskan untuk membuat patung Dewa Ruci dengan bahan dari beton, bukan kayu. Dia mengungkapkan pada suatu saat para seniman akan mengalami kesulitan untuk mencari bahan kayu untuk patung. Dan di sisi lain, pemilihan kayu sebagai bahan patung juga membuat keterbatasan dalam berkreasi. Ketika mendesain patung dari kayu, bentuk patung harus dilakukan dengan memperhatikan struktur kayu. Namun hal tersebut tidak akan bisa didapatkan ketika mendesain patung dari bahan beton. Di sisi lain, patung dari bahan beton juga memiliki keunggulan berupa daya tahan yang lebih lama. Mungkin ini alasannya kenapa di Bali banyak patung yang terbuat dari beton, bukan kayu. Buat kalian yang tahu alasan lain kenapa patung di Bali kebanyakan berbahan beton, bisa komen di bawah ya. Lalu siapa sih yang membuat patung ini? Ya, beliau adalah putra Bali yang bernama Iwayan Minten. Beliau mendapat keahlian dari seorang ayahnya yang bernama Imadopasta. Iwayan Minten mulai menekuni dunia patung sejak umur 7 tahun dan beliau banyak menghasilkan karya patung dari bahan dasar beton dan menjadi pematung hebat di Bali. Dan bagaimana dengan kisah patung ini? Patung ini mengisahkan perjalanan Bima Werkudara dalam mengambil Tirta Amerta.
Buat kalian yang tidak mengerti apa itu tirta amerta, yaitu air suci yang dapat membuat hidup menjadi abadi, yang lokasinya berada di dasar samudra dan sangat mustahil untuk bisa ditemukan. Namun di balik kegagahannya, Bima merupakan sosok yang lugu, jujur, pemberani, dan setia kawan. Karena kepolosannya dan sifat setia kawannya, Bima diperalat oleh Kurawa melalui Drona, yaitu guru dari Bima. Karena itu dia melakukan perjalanan ini, dan dalam perjalanannya Bima bertemu dengan naga Neburwana yang berusaha untuk menghalanginya. Berkat kekuatan yang dimilikinya, Bima mampu mengalahkan naga tersebut dan akhirnya bertemu dengan makhluk kecil yang menyerupai Bima. Siapa ya makhluk kecil tersebut? Ya, makhluk kecil tersebut bernama Dewa Ruci. Dan anehnya, Bima bisa masuk ke dalam telinga dewa tersebut sehingga menemukan tempat yang nyaman untuk ditinggali. Kemudian Dewa Ruci memberikan penjelasan terkait apa yang dilihat oleh Bima. Dewa Ruci menjelaskan bahwa hanya boleh tinggal di sana setelah berada di dunia lain, yaitu kematian. Bima harus kembali ke dunia guna melakukan perlawanan kepada Kurawa atas kesewenang-wenangnya. Pertemuan Bima dengan Dewa Ruci tersebut menjadi inspirasi bagi sang kreator Iwayan Minten dalam membuat patung Dewa Ruci. Apalagi pertemuan tersebut menjadi awal bagi Bima memperoleh tempat yang nyaman dan damai. Untuk menggambarkan kisah ini secara lengkap, Iwayan Minten melengkapinya dengan patung yang memiliki bagian-bagian makna tersendiri. Misalnya bagian patung Dewa Ruci paling atas, yaitu Sang Hyang Acintya atau Dewa Ruci. Kemudian ada patung manusia yang berarti Bima, serta naga Neburwana yang sangat marah. Kemudian di bagian patung paling bawah terdapat gelombang air yang berarti samudra. Selain itu terdapat kolam air mancur di sekeliling yang menggambarkan kegaduhan pertempuran Bima dengan naga Neburwana yang sangat dahsyat. Lalu kenapa patung ini dibuat? Ternyata patung Dewa Ruci dibuat bukan hanya untuk daya tarik wisatawan dan sebagai keindahan kota saja loh, melainkan untuk simbol menggambarkan sebuah kepatuhan dari murid kepada gurunya dan kemandirian serta perjuangan yang keras untuk mencapai sesuatu yang mungkin terlihat mustahil. Demikian asal mula terbentuknya patung Dewa Ruci dan sejarahnya. Gimana sobat, sudah terjawab belum pertanyaan kalian tentang patung ini? Sudah kan pastinya. Jika video ini bermanfaat, dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Ikuti video saya selanjutnya yang membahas tentang sejarah yang ada di Bali. Thanks for watching and see you next video.